Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama, jenis jaringan pada tumbuhan. Jenis jaringan pada tumbuhan dikelompokkan menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Saya, Bu. Ya, Yang silakan. pertama yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa, Bu. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Adapun jaringan meristem memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel atau susunan sel rapat. Yang berikutnya itu kalian boleh lihat di modul. Baik, Bu. Ya. Baik, yang selanjutnya itu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Mungkin ada yang tahu pengertian dari jaringan permanen dan jaringan dewasa? Saya, Bu. Silakan. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya, Bu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama jaringan pelindung. Yang kedua itu jaringan dasar. Yang ketiga yaitu jaringan penyongkok. Yang terakhir yaitu jaringan sekretori. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif itu ada akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif itu ada bunga, buah, dan biji. Organ vegetatif yang pertama ada akar. Akar itu dibedakan menjadi dua, yaitu akar primer atau akar normal dan akar liar. Ada akar primer. Akar primer tumbuh sejak embrio hingga tumbuhan mati. Dia berfungsi untuk menegakkan tumbuhan serta menyerap air dan garam-garam mineral. Sedangkan akar liar muncul dari batang, daun, dan jaringan lainnya. Dapat bersifat permanen atau temporer, serta dapat tumbuh mencapai tanah atau tidak sampai menyentuh tanah. Akar liar berfungsi menyerap air atau mengalami modifikasi menjadi organ untuk merayap, menopang, dan sebagai hostaria. Itu ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Dia berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah. Bagian batang, tempat munculnya daun, disebut buku atau nodus. Bagian antara dua buku disebut ruas atau internodus. Panjang ruas beragam pada spesies tumbuhan yang berbeda. Pada setiap buku terdapat daun yang berjumlah 1, 2, atau lebih. Daun dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu dosiventral dan isobilateral. Dosiventral itu memiliki jaringan tiang atau palisade yang hanya pada sisi atas daun, sehingga permukaan atas daun tampak lebih cerah daripada permukaan bawahnya. Sedangkan isobilateral yaitu tumbuhan vertikal, sehingga permukaan daun dapat menerima intensitas cahaya matahari yang sama. Materi berikutnya itu perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil.
Perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil itu ada akar, batang, dan daun. Akar yang monokotilnya itu memiliki parenkim sentral, dan tidak memiliki kambium, xilem primer, dan phloem primer, terletak berselang-seling. Yang untuk dikotilnya itu tidak memiliki parenkim sentral, memiliki kambium di antara xilem dengan phloem. Xilem primer terletak di pusat akar dan phloem primer terletak di luar xilem primer. Yang kedua yaitu batang. Batang untuk monokotilnya itu batas antara korteks dan stele kurang jelas antara xilem dan phloem, tidak ada kambium. Sedangkan batang yang dikotil yaitu batas antara korteks dan stele itu jelas, itu antara phloem dan xilem terdapat kambium. Yang ketiga yaitu daun. Daun pada monokotil tidak memiliki jaringan parenkim palisade, tetapi bersusun dari sel-sel parenkim yang strukturnya dan ukurannya itu seragam. Sedangkan untuk dikotilnya itu memiliki jaringan parenkim palisade pada sisi atas dari bagian atas daun. Cukup sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.